Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan membahas soal evaluasi bab 2 ya, yang ada di buku paket halaman 44 sampai 47 ya. Buku paket dari Yudhistira ya, yang biasa dipakai di kelas 8. Ya, baik, langsung saja ya kita ke nomor pertama. Perhatikan gambar berikut. Letak koordinat titik A adalah letak koordinat titik A. Nah, ini X-nya itu 8 ya. X-nya 8, Y-nya 6. Berarti 8,6. Ya, jawaban yang sesuai berarti yang B. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan bidang kartesius berikut. Letak koordinat titik B adalah, ini X-nya ya. X-nya tepat di 2, Y-nya negatif 7. Jadi 2, negatif 7. Berarti jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut, titik A, B, dan C membentuk segitiga. Koordinat titik A, B, dan C berturut-turut adalah, kita tuliskan titik koordinat A-nya berapa di sini? 3,2 ya. 3,2. Kemudian koordinat titik B-nya 8, Y-nya 2, berarti 8,2. Titik C-nya ini 6 ya. X-nya 6, Y-nya 7, berarti 6,7. Mana yang sesuai? Yang A ya. 3,2, A-nya, B-nya 8,2, C-nya 6,7. Berikutnya soal nomor 4. Letak titik A min 5, min 3 pada sistem koordinat kartesius adalah, nah ini kita cek yang A dulu nih. Yang A di sini X-nya 5, Y-nya 2 ya. Jadi 5,2. Berarti bukan ya, karena yang kita cari adalah min 5, min 3. Yang B, ini A-nya min 5. Ya, Y-nya positif 3. Ya. Karena 3-nya positif berarti ini bukan ya. C-nya, yang C ya, titik A-nya ini X-nya 5. Ya. Y-nya min 3. Nah, karena 5-nya positif berarti ini bukan. D-nya, yang D, X-nya min 5, Y-nya min 3. Oke, min 5, min 3 sama ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 5. Ini A, B, C, dan D ya. Nah, letak segitiga ABC dengan A 1,1, B 6,1, C 4,4 pada sistem koordinat kartesius adalah, yang A dulu nih ya. A di sini titiknya 1,1 ya. 1,1. Yang B 6,1 ya. Yang C di sini 4,1. 4,4 ya. 4,4. Kita cek sama nggak? 1,1 sama B-nya 6,1 sama C-nya 4,4 sama. Berarti jawabannya yang A. Ya. Kita lanjut soal nomor 6. Jika ABCD adalah titik-titik pada sistem koordinat kartesius yang membentuk persegi panjang dengan A 2,1, B 8,1 dan C 8,3, maka koordinat titik D yang tepat adalah, nah, kita bisa menggunakan ini ya, gambar koordinatnya ya, koordinat kartesiusnya, di mana A-nya 2,1 di sini ya. Ini A-nya 2,1. Terus B-nya 8,1 di sini ya.
C-nya 8,3 di sini. Nah, agar membentuk persegi panjang berarti koordinat titik D-nya ini kalau kita hubungkan ya. Pasti D-nya di sini ya, agar membentuk persegi panjang gitu ya. Nah, titik D-nya berapa nih? 2,3 gitu ya. Jadi 2,3. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 7. Posisi relatif suatu titik A terhadap titik acuan B. Nah, ini titik acuannya ya, B. 2,1 adalah 4,3. 4,3 ini adalah posisi relatif. Ya. Ini titik acuan. Yang ditanya adalah titik koordinat A. Atau TK aja ya. Nah, di sini teman-teman harus ingat. Kalau yang dicari adalah TK, ya. Nah, kan ini TK, kemudian ini titik acuan, ini posisi relatif, gitu ya. Nah, logikanya gini, kalau di sini angkanya 7, titik acuannya 4, berarti posisi relatifnya 3, gitu ya. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Ya, gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan nilai titik acuan, titik A-nya, ya, titik A-nya, ini berarti titik koordinat A, gitu ya. Kita dapatkan berarti gimana nih? Untuk mendapatkan 7 berarti ini ya, TK sama dengan titik acuan ditambah posisi relatif. Itu ya, berarti ditambah ya. Karena 7 sama dengan 4 tambah 3 gitu kan. Berarti ini titik acuannya 2,1, ini B, 2,-1 sorry ya, 1 ditambah posisi relatif 4,3. Kita tambah min 1 tambah 3 sama dengan 2 ya. Positif ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi titik koordinat A-nya sama dengan 6,2. Jadi yang C. Kemudian posisi relatif suatu titik terhadap titik acuan B, ini titik acuan B, ya, adalah 6,3. Ini posisi relatifnya. Ya. Nah, maka dari titik B, berarti dari titik acuannya menuju titik A. Gitu ya. Nah, berapa gitu kan? Nah, teman-teman harus ingat ya, dari posisi relatif di sini yang kita ambil adalah pertama nilai X-nya ya, 6. Positif ya. Kalau positif berarti 6 satuan. Kalau positif X-nya berarti ke kanan ya. Kemudian Y-nya negatif 3 berarti 3 satuan. Karena negatif berarti kalau Y kan ke atas ke bawah ya. Berarti karena negatif dia ke bawah. Nah, yang sesuai pernyataannya di sini 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Mana nih? 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti yang D. Kita lanjut soal nomor 9. Posisi relatif suatu titik P, ini titik koordinatnya ya, terhadap suatu titik acuan adalah 5,3. Yang ditanya titik acuan. Ya. Tadi TK sama dengan posisi relatif ditambah titik acuan gitu ya. Kalau yang ditanya titik acuan, berarti titik koordinat dikurang posisi relatif ya. Jadi karena yang di sini ditanya adalah titik acuan, berarti titik koordinatnya yaitu P ya, 7,1 dikurang posisi relatif. Jadi dikurang 5,3. Oke, kita kurang begini ya. 1 dikurang 3, negatif 2. 7 dikurang 5, 2 ya. Jadi 2, negatif 2. Nah, yang sesuai yang D. Kita lanjut soal nomor 10. Yang ditanya di sini posisi relatif ya, titik P, ini titik koordinatnya 2,3 terhadap titik Q, berarti ini titik acuan. Ya. Ini titik koordinatnya. Yang ditanya adalah posisi relatif. Untuk menentukan posisi relatif, berarti
titik koordinat dikurang titik acuan gitu ya. Jadi posisi relatifnya sama dengan titik koordinatnya itu adalah P ya, 2, min 3 dikurang titik acuannya 5, min 8. Nah, ini kita kurang min 3 dikurang min 8 sama aja dengan min 3 tambah 8 ya, sama dengan 5. 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Ya. Jadi posisi relatifnya adalah min 3,5. Mana min 3,5? Itu yang A. Berikutnya soal nomor 11. Posisi relatif titik A 4,2 terhadap titik B 7,1 adalah sama halnya dengan yang tadi ya. Ini langsung kita kurang ya. Posisi relatif berarti titik acuan A ya, yaitu titik koordinat A ya 4,2 dikurang titik acuan ya. Ini titik acuan. Ini titik koordinat. Dikurang titik acuannya B 7,1 ya. Kita kurang 2 kurang 1 1 ya. 4 kurang 7 minus 3 ya. Jadi min 3,1. Itu jawabannya yang C. Soal nomor 12, posisi relatif suatu titik P 4,5 terhadap suatu titik acuan ya. Q adalah 1,1, berarti titik acuannya belum tahu nih. Ini 1,1 itu adalah posisi relatif ya. Dan ini titik koordinat. Nah, titik acuannya berapa? Jadi ingat ini ya, apa namanya? Harus ingat ya, titik acuan itu sama dengan titik koordinat dikurang posisi relatif ya. Yaitu berarti titik acuannya sama dengan titik koordinat P ya 4,5 dikurang posisi relatif 1,1. Kita kurang 5 kurang 1 3, 4 kurang 1 3 gitu ya. Sorry. 5 kurang 1 4. 5 kurang 1 4 ya. 4 kurang 1 3. Jadi jawabannya adalah 3,4 yang A. Berikutnya soal nomor 13, posisi relatif titik A terhadap titik acuan B, ini titik acuan ya, adalah 6,3. Ini posisi relatif ya. Yang ditanya adalah titik acuan titik koordinat A nya. Titik koordinat itu sama aja dengan titik acuan ditambah posisi relatif. Ya, berarti ditambah ya. Yang B ditambah posisi relatifnya. Jadi titik koordinat A sama dengan berarti B 4,7 ditambah posisi relatif 6,3. Tambah ya, min 7 tambah 3 sama dengan negatif 4 ya. 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi 10, min 4. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 14. Letak Kabupaten Semarang ada di antara mana nih? Semarang, mana Semarang? Semarang. Semarang, nah ini ya Semarang nih. Nah, ini Semarang ya. Nah, Semarang ini ada di ini ya. Ini kan ada garis tengah nih. Ya. Karena ke kiri ada, ke kanan ada, kita ambil dua kotak ya. Berarti dua kotak kiri ya. Gitu ya. Terus maksudnya satu kotak kiri, satu kotak kanan ya. Ini ya. Jadi ini batasnya. Nah, ini batasnya berarti ya. Kita ambil dua kotak berarti ya. Nah, batasnya mana aja? Nih, ini garis ke bawah berarti 110 ya. Ke bawah lagi 111. Kemudian ini lurus dengan 7 derajat lintang selatan. Ini lurus dengan 7,5 lintang selatan. Oke, jadi jawaban yang betul yang mana nih? Kalau yang A ini pakai BB ya. Kalau Indonesia tidak masuk bujur barat ya. Semuanya bujur timur. Berarti ini gugur. Ini juga bujur barat. Ini gugur. Kemudian ini BT-nya kecil ya. Harusnya 100-an ya.
ini gugur juga. Ya. Berarti jawabannya yang D. Dan sesuai juga ya. 110 sampai 111 bujur timur, 7 derajat sampai 7,5 ya. Lintang selatan. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 15. Letak Provinsi Jawa Tengah adalah sekitar, berarti ini kita ambil paling atas nih ya. Garis paling atas saja ya. Nah ini dia tepatnya berapa nih? Ini ujung atas dulu ya. 6,5, ini kan semakin ke atas semakin kecil ya. Ini 6 ya, 6 derajat lintang selatan. Nah kemudian yang paling bawah, ini kan ada di bawah sini ya. Nah kita nggak tahu nih tepatnya berapa gitu ya. Bisa 8,25. Nah sedangkan di sini tidak ada ya. Adanya 8,5 ya, 8,5 tidak ada yang 8,25. Ya, berarti kita ambil yang ini ya, paling bawah itu ya, 8,5. Jadi batasnya 6 derajat lintang selatan sampai 8,5 derajat lintang selatan. Kemudian garis bujurnya. Nah, kita ambil garis lurus ini ya. Nah, ini adanya di 108,5. Begitupun yang ini ujungnya. Ya. Ujungnya ini kan 111,5 ya. Karena ini lebih, ini 112 ya. Bujur derajat bujur timur. Ya, berarti 108,5 sampai 112 derajat bujur timur. Mana yang sesuai? Oke, kita cek ya. Yang A 108,5 sampai 112 derajat bujur timur. Oke, ini betul ya. Kemudian 6 derajat lintang selatan sampai 8,5 derajat lintang selatan. Oke, betul. Berarti jawabannya yang A. Kalau yang B ini gugur ya, karena menggunakan bujur barat, gugur. Ini pun BT-nya, ya ini kecil nih. Ya ini kecil, harusnya 100-an, ini gugur juga. Ini pun menggunakan BB, ini gugur. Oke, jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 16. Kabupaten yang terletak antara 109 derajat bujur timur sampai 109,5 derajat bujur timur. 109 sampai 109,5 ini ya. Nah, berarti kita ambil garis ini, lurusnya. Ya. Sesuai dengan ini ya, garis bujur timur. Kemudian 7 derajat sampai 7,5. Ini ya. Berarti kita ambil garis lurus ini ya. Nah, ini di dalam kotak ini, kota apa saja? Purwokerto ada tidak? Purwokerto tidak ada. Tegal ada ya. Tegal ada. Kendal tidak ada ya. Kalau Kendal di luar ya. Nah, ini Kendal di luar ya. Ini bukan berarti Klaten. Ini di luar juga ya. Nah, di sini Klaten. Berarti ini gugur. Jadi jawaban yang betul adalah Tegal. Yang ada di dalam kotak ya, sesuai dengan letak koordinat atau letak astronomis wilayahnya. Berikutnya soal nomor 17. Kabupaten yang terletak antara 110 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. 110 ya sampai 111. Ini ya. Kita ambil garis lurus ini ya. Sesuai dengan ini ya. Garis bujurnya ya, bujur timur. Nah, ini ya. Berikutnya 6,5 sampai 7 berarti atas nih ya. Nah, kita ambil yang paling atas berarti sini ya. Nah, di antara di sini ada Jepara, Kudus dan Demak. Berarti yang terletak di antara letak astronomis yang tadi disebutkan berarti yang Demak ya. Jepara, Kudus, Demak yang ada Demak. Lembang tidak ada, Purwodadi tidak ada, Purbalingga tidak ada. Kita lanjut soal nomor 18. Berikut ini kabupaten yang terletak antara 110 sampai 111, 110 sampai 111 nih ya. Kita ambil garis lagi. Ya. Kemudian 7 sampai 8, 7 sampai 8 ini ya. Berarti ini 7-nya, 8-nya bawah. Ini ya. Nah, di dalam kotak ini mana yang termasuk ya? Kota mana yang termasuk ya? Kita cek Salatiga ada di mana? Ya, ada di tengah-tengah, berarti ini betul ya. Blora, mana Blora? Blora di sini ya, di luar kotak berarti bukan. Brebes
Di sini ya, Brebes berarti bukan juga. Kebumen di sini. Di luar kotak berarti bukan juga. Jadi jawabannya adalah salah 3. Berikutnya soal nomor 19. Kabupaten berikut ini yang terletak antara 11 derajat sampai 112 derajat. 111 sampai 112 berarti di sini ya. Ini ya garisnya ya. Nah, ini ya. 111-nya. Kemudian 6,5 sampai 7,5. 6,5 sampai 7,5 di sini ya. Nah, ini ambil garis lurus sesuai dengan ini ya, nilai lintang selatannya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada Ngawi, ada Blora, ya, ada Rembang, ada Pati, ya, ada Bojonegoro. Ya. Nah, di sini yang kecuali. Nah, Jepara di mana Jepara? Apakah ada? Jepara di sini ya, di luar kotak berarti bukan. Pati, Pati ada di dalamnya. Ya. Rembang ada, gitu ya. Rembang ada, Blora ada di dalamnya. Karena kecuali berarti Jeparanya. Berikutnya soal nomor 20. Kabupaten Magelang terletak pada Magelang mana nih? Nah, ini Magelang ya. Ini Magelang. Nah, ini kan apa namanya? Di tengah-tengah ini ada garis ya. Ada garis ya. Berarti kita ambil dua kotak ya, atas dan bawah berarti ya. Sebagai batas ya. Karena sebagian wilayah ada di atas, sebagian wilayah ada di bawah kotak. Nah, yang sesuai letak astronomisnya berarti yang mana nih? Ini 110 ya, sampai 110,5. Kemudian ini lintang selatannya 7 sampai bawahnya ini 8. Oke, berarti yang sesuai yang mana nih? Ini 110 sampai 110,5, bujur timur ini betul. Terus harusnya 7 sampai 8 ya, ini 8 sampai 9. Bukan, berarti ini bukan ya. Ini 110 sampai 110,5 betul. Terus 7 sampai 8. Oke, betul. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang ini 78 betul. 109 ya, ini bukan ya. Ini juga sama, bukan. Ini juga bukan. Oke, jadi jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 21 ya. Diketahui segi 4 PQRS dengan koordinat titik P min 2,5, titik P-nya min 2,5, berarti ini kita tambahkan garis ke samping ya. Nah, ini kan min 1 ya. Min 1 ini min 2. Ya, berarti min 2,5 sini ya. Nah, ini titik P-nya ya, min 2,5. Kemudian titik Q-nya min 2,1. Min 2,1 berarti di sini ya. Titik Q ya. Kemudian titik R 4,1. 4,1 di sini ya. Titik R. S-nya 4,5. 4,5 di sini ya. Nah, segi 4 PQRS berbentuk apa nih? Apakah persegi, persegi panjang, atau jajaran genjang, atau trapesium? Kalau kita perhatikan ini membentuk persegi panjang ya. Kalau persegi nggak mungkin karena di sini 4 satuan, di sini 6 satuan. Beda ya, kalau beda berarti persegi panjang ya. Berikutnya soal nomor 22. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat titik di bawah ini yang sesuai dengan gambar adalah berarti kita harus tentukan masing-masing titiknya ya. Jadi koordinatnya berapa? Yang A di sini 2,0 ya, B-nya 5,1 ya. C-nya min 3, min 2. D-nya itu 3, min 3. Oke. Kita cek nih, yang A, pilihan yang A 0,2, harusnya kan 2,0 ya, berarti bukan. B-nya 1,5, harusnya 5,1, bukan juga. Yang C, min 2,2, harusnya min 3, min 2. Gugur ya.
Yang D 3,-3 sama. 3,-3 juga. Berarti yang D jawaban yang sesuai. Berikutnya soal nomor 23. Diketahui dua titik A 1,-8. 1,-8 berarti di sini ya. Titik A. Dan B min 5,0 berarti di sini ya B. Panjang ruas garis AB adalah, berarti panjang dari B ke A. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini berapa nih? Gitu ya. Nah, caranya kita bisa gunakan ini ya. Pakai Pitagoras ya. Nah, ini ya kita hubungkan, anggap ini sebagai C lah gitu ya. Ini siku-siku ya. Nah, A ke C ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 satuan. Kemudian B ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ya. Nah, jarak AB berapa nih? Anggap sebagai X ya. Gitu ya. Panjang X-nya berapa? Atau panjang AB-nya berapa? Jadi kita gunakan Pitagoras ya. Caranya adalah X sama dengan akar dari 8 satuan ya, dikuadratkan ditambah 6 satuan dikuadratkan gitu ya. Sama dengan akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 6 pangkat 2, 36. Nah, kita jumlahkan jadi akar 100 ya. 64 tambah 36, 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Jadi 10 satuan ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 24 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini agar bangun ABCD berbentuk jajar genjang, maka koordinat titik D-nya berapa? Ini kalau kita hubungkan kan begini. Terus B ke C begini. Nah, ini satu titik lagi agar membentuk apa namanya? Jajar genjang ya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini B, C gitu ya. Ini berapa langkah nih? 1, 2 ya. Horizontalnya 2. Begitupun ini ya. Apa namanya? A ke D. Horizontalnya 2. Gitu ya. Berarti di sini titiknya. Ya. Ke bawah 1 berarti ini juga 1 ya. Nah, ini titiknya berarti di sini. Pas di mana nih? X-nya min 4, ya, Y-nya min 1. Gitu ya. Jadi, ini adalah titik D. Min 4, min 1 berarti jawabannya yang A ya. Kalau kita hubungkan, ini akan membentuk jajar genjang. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Ini soal terakhir. Diketahui belah ketupat ABCD dengan A 5,-2, B 0,7 ya, dan D 10,7. Koordinat titik C adalah ya, agar membentuk belah ketupat. Ini berarti kita buat dulu ya. Ini kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya. Ini ya. Ini pertama nih, A 5,-2. Berarti X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, ini 5. Min 2, 1, 2. Min 2. Berarti di sini ya. Nah, ini titik A ya, ini titik A. Kemudian B-nya 0,7, X-nya 0, Y-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ya, 7. Nah, ini adalah titik B ya, titik B. Berikutnya D-nya itu 10,-7. Berarti X-nya 10, ini baru 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya. Ini 10, 7 berarti sejajar dengan di titik B ya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Ini titik B. Nah,
Koordinat titik C berapa? Agar membentuk belah ketupat. Nah, ini kalau kita hubungkan, ini ya. Nah, kalau kita hubungkan begini. Gitu ya. Berarti titik C-nya berarti di atas nih ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, tepatnya berapa gitu ya? Tepatnya berapa? Ya, agar membentuk belah ketupat. Nah, nah di sini berapa gitu ya? Nah, kalau di sini dia pastinya sejajar dengan 5 ya. Berarti ini titik C-nya X-nya 5 ya. X-nya 5, nah Y-nya berapa? Nah, pertama ya dari titik tengah ya ke A itu sama dengan titik tengah ke atas gitu ya. Sama gitu ya. Nah, dari tengah ke A atau dari 7 ke min 2 gitu ya. Berapa satuan nih? 7 ke min 2. 7 ke bawah 2, jadi 7 tambah 2 jadi 9 ya. Ini pun sama, 9. Berarti atas juga 9 ya. Nah, tinggal kita tambahkan 7 tambah 9 ya. Sama dengan 16 ya. Jadi Y-nya adalah 16 ya. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke, selesai ya untuk pembahasan soal evaluasi bab 2 ya yang ada di buku paket ya halaman 44 sampai 47 ya. Semoga teman-teman paham ya. Mudah-mudahan nanti jika ada soal-soal yang sama, teman-teman bisa. Oke, cukup sampai di sini. Ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.